Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Walladzi alaihi sholatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babu qaulillahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan bagian pahala dari syafaatnya itu, dari kebaikannya itu. Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Yang memberikan syafaat yang jelek pun dia akan mendapatkan bagian kejelekan, bagian dosa dari syafaat kejelekannya itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Imam Bukhari menjelaskan kiflun itu maknanya nasibun, sama, mendapatkan bagian. Kemudian mengutip pernyataan sahabat Abu Musa di Al-Quran, ada di surat Al-Hadid, kiflain, orang Kristen yang kemudian masuk Islam, yuktikum kiflaini min rahmatihi. Allah akan memberinya dua pahala. Kiflain itu ajraini bil habasyiyah, dalam bahasa Habasyah, Ethiopia atau Afrika. Yang dulu di zaman Nabi satu termasuk negeri yang maju, ya, di samping Mesir, Habasyah, meski sekarang tertinggal. Maksud bab ini, kita diajarkan oleh Allah untuk aktif dalam memberikan syafaat. Syafaat yang dimaksud tentu bukan syafaat Nabi SAW, syafaat Allah yang izinnya diberikan kepada Nabi SAW di hari kiamat nanti. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaat di dunia. Syafaat itu arti asalnya genap, kebalikan dari witir. Witir ganjil, ada di surat Al-Fajr, wasyaf'i wal watr. Watr itu witir, sama, genap ganjil. Istilah ganjil itu kan menunjukkan kurang. Aduh, tong ganjil itu gitu. Genapkan, sedangkan genap jangkep, ya kata orang Sunda, itu maknanya pas. Jadi memberikan syafaat itu maksudnya kita memberikan sesuatu sehingga tidak ada kekurangan, sehingga orang pas. Wujudnya syafaat itu pertama memberikan bantuan langsung. Yang kedua, syafaat itu kita mencarikan bantuan. Kita mencarikan bantuan atau menjadi perantara untuk bantuan itu. Contoh, kalau ada orang yang membutuhkan bantuan biaya, ya, buat membangun pesantren, kita memberikan bantuan itu
atau kalau tidak kita mencarikan bantuan itu. Kalau kita punya kenalan-kenalan yang biasa membantu, maka kita hubungi kenalan-kenalan itu. Meski kita tidak menyumbang langsung karena keterbatasan. Lalu kenalan itu menyumbang 100 juta. Nah, bapak itu ibu dapat pahala yang sama 100 juta. Meski tentu para ulama sepakat sama itu bukan berarti persis sama. Sama itu maksudnya menyamai, hampir menyerupai. Karena Al-Quran jelas di ayat yang lain, walikullin darajatum mimma amilu, masing-masing punya derajat tersendiri sesuai amalnya. Jadi ayat Quran ini mengajarkan kepada kita untuk tidak pasrah berdiam diri ketika kita tidak bisa memberikan bantuan, tapi kita aktif mencarikan bantuan, karena itu akan menjadi pahala tersendiri buat kita. Hal yang sama juga berlaku dalam keburukan. Kita tidak melakukan keburukan itu, tapi kita membantu mewujudkan keburukan itu. Kumaha membantu teh ya menunjukkan, memberikan donasi, ya, membiarkan, itu termasuk juga pada syafaatan sayyi'atan. Maka dari itu di Al-Quran juga ayatnya kan wala yahuddu ala ta'amil miskin wala tahadduna ala ta'amil miskin. Gerak, ya. Bergerak itu membantu langsung, bisa juga kita bergerak mencarikan bantuan. Ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita harus menjadi aktivis, ya, filantropis, pokoknya orang-orang yang bergerak membantu, ya, relawan dan sebagainya, apalah istilahnya. Kalaupun kita tidak membantu langsung, tapi kita mencarikan bantuan untuk orang yang membutuhkan. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari menjelaskan radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza tausail. Nabi itu kalau datang kepada beliau yang meminta, au sahibul hajah, atau yang membutuhkan. Ini pernah atau sering kita bahas, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang dermawan. Jadi banyak yang meminta. Kalau bapak ibu jarang ada yang meminta, bahkan tarak, ketua DKM-OG tarak, ya, tidak pernah meminta ke bapak ke ibu, berarti ketua DKM pun tahu bahwa bapak ibu teh taramnya tidak dermawan. Tapi kalau ada yang meminta lagi, berarti orang-orang tahu bahwa bapak ibu itu orang yang dermawan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat dermawan, makanya terlalu banyak hadisnya yang menceritakan datang ke Nabi meminta bantuan, datang ke Nabi meminta bantuan. Bahkan menghadang Nabi di jalan sambil menarik sorban Nabi sampai leher Nabi merah. Lalu dia minta, mana dong, minta saya bagian. Geus mah metot, geus mah sosoromot, popolotot, jaba menta. Tapi Nabi memberinya, ya, karena memang orang itu kurang adab. Ini juga sama, Nabi kalau ada yang meminta bantuan,
Nabi bersabda, isfa'u fal tu'jaru. Berikanlah syafaat. Syafaat itu tadi, berikanlah bantuan atau carikanlah bantuan. Kalian pasti akan mendapatkan pahala. Tentunya Nabi SAW bersabda begini bukan berarti beliau pelit, ya, pelit. Bukan berarti beliau kalau ada yang minta enggak ngasih. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW itu kalau memberi itu hatta nafida, sampai habis. Bahkan bukan di rumah beliaunya saja, tapi di istri-istri Nabi juga. Jadi kalau ada datang, Nabi menyuruh tolong cari di istri-istri beliau yang lain, mungkin masih ada. Kalau sudah tidak ada, baru Nabi SAW meminta para sahabat juga untuk ikut membantu. Hai urang mah nya loba ceramahna, loba nyeramahan, mamatahan, mantuan hese. Nabi bersabda begini sesudah beliau memberi bantuan habis, bahkan di istri-istrinya sudah nggak ada, maka beliau meminta bantuan kepada yang lain. Isfa'u fal tu'jaru wal yaqlillah ala lisani rasulihi ma syaa, dan Allah pasti akan memutuskan melalui lisan rasulnya apa yang dia kehendaki. Maksudnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalaupun nanti Nabi mampu memberikan bantuan, itu sesuai takdir Allah. Sekelas Nabi, apalagi sekelas kita. Jadi usaha dulu, masalah nanti dapat atau tidak itu kembali ke takdir Allah. Dan pahalanya itu dicatat dari usahanya itu Islam. Jadi kita jangan FSMR ya, apa FSMR? Jangan kecil hati. Jangan kecil hati dalam berusaha membantu mencarikan bantuan. Terus kalaupun dapat alhamdulillah, tidak dapat pun alhamdulillah, pahalanya sudah dapat. Ini juga harus jadi ilmu buat orang-orang yang membutuhkan. Tidak selamanya orang yang diminta itu bisa membantu. Kadang biasanya punten ya, ini antara dua saudara, kakak adik, sepupu, bilangnya kemudian gak enak, hari kabatur mantuan teu bisa, ai kadulur sorangan teu bisa, menerang kepada orang lain sedang ada, pas dia datang sedang tidak ada, kan gitu. Tapi kadang keluar bahasanya nyelekit kanu hati orang, menerang. Bukan berarti kita nggak memprioritaskan, kita sudah berusaha kesana kemari, kebetulan sedang tidak ada, kita tidak punya, juga mencarikan bantuan tidak berhasil. Ini kita harus ingat, ujung-ujungnya bantuan itu waliyaqdillah ala lisani rasulih ma syaa. nggak bisa dipastikan. Ngarah sukses cenah ngabangun teh ku Pak Haji Rudi we, Pak Haji Rudi mah luas jaringanna, tereh cenah menang bantuan teh keur dikeresakeun ku Allah, aya keur teu dikeresakeun keur hese mah hese we. Tidak bisa dipastikan, itu semuanya adalah takdir Allah. Makanya gak pantas kemudian ada bahasa, wah iya mulai ku saya cantang tu jadi cenah pasaran Baitul Mukhlisin. Nah ini bahasa ini gak pantas, ini semuanya takdir Allah. Bab berikutnya, bab lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan.
Nabi SAW bukan orang yang kotor lidah, kotor sifat, kotor perangai, juga bukan yang sangat kotor. Bedanya fahisan itu biasa-biasa, mutafahisan itu luar biasa, berlebihan. Al-fuhsyu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kullu ma kharaja min miqdari hatta yustaqbah, segala sesuatu yang keluar dari batas-batas normalnya hingga dianggap jelek. Tah siga anggota DPR nu kamari nya kaseuleun kan malu kana urang bararodo kitu-kitu teuing mah tuh da nya nu milih gemoy oge sararepal, kecuali anu nya berlindung di balik keteknya bau keteknya. Semua orang tahu batas-batasnya. Gitu-gitu teh. Ketika kemarin MK meloloskan Gibran, eta ge sarua keterlaluan. Ya. Tapi dah memang susah. Ini mah geus kieu masih kena gitu kabina-bina itu fasya. Wa yadkhulu fil qaul wal fi'al was sifat, baik perkataan, perbuatan, sifat. Jadi perkataan yang jelek, perbuatan yang jelek, dan sifat yang jelek. Kalau sekadar minum teh, ya minum Thai tea masih wajar. Aing minum hibiki mah tuh. Ini rame naon hibiki teh untuk nama zamana teh aing jeung Mbah Google. Nya ketik we naon hibiki. Langsung 38 juta, paling murah 30 juta. Jeung AO deh eta teh gitu. Miras mentak dicarekan pun eta netizen pala internet. Woi kamu muslim bahlul cenah gitu. Muslim minum minuman keras. Jadi fil qaul ya wal fi'al was sifat. Sifatnya juga sama begitu. Keterlaluan, jelek. Nah, dalam Al-Qur'an kan ada inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Berarti tidak ada perkataan jelek, perbuatan jelek, dan sifat yang jelek. Lakin isti'malu fil qaul aktsar, tapi penggunaannya kebanyakan dalam perkataan yang kotor, yang kasar, yang berlebihan. Ya, kalau mau kritik sampai mencaci, merendahkan, menghinakan. Ya kalau mengkritik sampai bilang bajingan tolol, sampai bilang Pinocchio, namun deh Mulyono. Apalagi jadi penasaran naon Mulyono. Ditelusuri KTHI ya, artificial intelligence. Oh Mulyono teh ieu gitu ngarangkeun leutikna. Jadi apal. Nah itu umumnya di perkataan. Nah kalau wal mutafahish bit tasdid, pakai tasdid ya, tafahasya ya, tafahasyu kesananya mutafahishan, alladzi yata'ammadu dzalik, yang sengaja. Jadi ada yang tidak sengaja, di luar kontrol. Kalau dia mampu mengontrol nggak keluar kata-kata kasar. Tapi kalau tidak terkontrol, hilaf, keluar kata-kata kasar. Nah itu fahish. Kalau mutafahish memang sudah karakter, sudah mendarah daging. Wa yukthiru min, sering, wa yatakallafu, bahkan dia lebay kalau kata anak sekarang ya, melebih-lebihkan, memaksakan diri untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Hadisnya disampaikan oleh Abdullah bin Amr dari Masruq, hina qadima ma'a Muawiyah ilal Kufah, ketika beliau datang bersama Muawiyah ke Kufah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mencatat ini kejadiannya sesudah Ali bin Abi Thalib wafat.
Kufah itu ibu kota kekhilafahan Ali, karena Ali ketika Utsman bin Affan syahid ya, dan pengacaunya dari Irak, maka Ali sengaja memindahkan ibu kota ke Irak, yang itu sebagian menjadi syubhat. Cenah lain dieksekusi numarehan Utsman teh ngadon-ngadeukeutan. Ya, bukannya dieksekusi pembunuh Utsman, malah didekati dan tidak punya dieksekusi. Itu yang jadi syubhat dari Aisyah, dari Muawiyah. Ada apa dengan Ali? Bukannya tegas kepada para pembunuh Utsman, malah berdekatan mendekati pada Ali. Ijtihad Ali mau membereskan langsung dari jantung masalah Kufah, dan ternyata memang wah semrawut. Irak itu kan memang di hadis Nabi sering disebutkan al-fitnah hauna, al-fitnah hauna min haitsu yatlu qan syaitan. Fitnah itu akan datang dari sana, dari arah terbitnya tanduk setan. Para ulama sepakat yang dimaksud dari sana zaman Nabi adalah timur. Timur itu Irak. Irak itu namanya juga Iran. Dan sejarah membuktikan ya, yang menusuk Umar orang ditu, yang membunuh Utsman orang dinya, ya. Yang membunuh Ali juga didinya, ya. Orang-orang Irak sumber fitnah. Dan ini banyak dibahas ya. Kesimpulannya ketika Ali wafat, maka Hasan bin Ali yang menggantikannya, beliau memilih menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah daripada terus-terus terjebak dalam konflik. Dan kemudian Muawiyah pun memberanikan diri datang ke Kufah. Ini ibaratnya meureun Anies Baswedan datang ke kandang banteng. Fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafahishan. Abdullah bin Amr statusnya sebagai ulama hadis ya. Beliau derajatnya di bawah Abu Hurairah ya, beda dikit. Bahkan dalam beberapa hal Abdullah bin Amr banyak meriwayatkan hadis yang enggak diriwayatkan Abu Hurairah. Karena kata Abu Hurairah, Abdullah bin Amr menulis, kalau saya enggak menulis. Abdullah bin Amr sebagai ulama, beliau mengingatkan akhlak Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah berkata kasar, juga tidak pernah memperlihatkan kata-kata yang sangat kasar, membiasakan diri berkata kasar, bersikap kasar, bersikap tidak senonoh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. Saya pernah tulis dulu ini ya di Buletin At-Taubah. Judulnya itu apa saya lupa lagi. Bab politik lah. Saya mengaitkan hadis ini dalam konteks politik yang masih panas. Ya. Ali terbunuh, pendukungnya berkabung di Kufah, Muawiyah datang. Wah itu mun ayeuna mah geus digoreng tak ku baca. Ya. Tapi Abdullah bin Amr mengingatkan kepada penduduk Kufah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahisan wala mutafahisan. Maksudnya jangan ada kata-kata kotor, kata-kata kasar yang ditujukan kepada Muawiyah meskipun beliau pernah berbuat salah ya. Meskipun beliau pernah beristihad keliru, meskipun beliau pernah sangat menyebalkan bagi warga Kufah, tapi kedudukan beliau saat itu sudah jadi khalifah wayahna.
Dan ini hal yang sangat sulit kita hindari. Saya pribadi melihat segala sesuatu yang terjadi hari ini by design. Ya. Siapapun desainnya, walau alam. Kalau kata netizen, kalau kata mahasiswa, cenah pamen sesnek, ya, walau alam. Ya. Atau mungkin ada lebih dari itu. Mungkin bukan beliau, tiba-tiba saja PKS dijaligur, ya, dan kemudian berselisih dengan anak-anak Abah Anies. Wah, saling menghujat. Saya blokir semua tuh akun di Twitter PKS Mardani Alisya, diblokir, liur tuh, terus menyerang, ya. Yang cukup menarik bagi saya, menyejukkan, nggak ada bantahan dari Pak Anies. IT pengikut nama ya sarwanya. PKB dengan NU itu by design. Bagaimana caranya agar ini berseteru? Termasuk NU yang dikasih berapa hektar tuh bekas bakti, tambah Muhammadiyah, Persis, sengaja untuk menciptakan polarisasi, perpecah belahan, ya, agar tidak satu kubu suara mengkritik pemerintah, tapi dipecah belah, ya, politik divide and impera, ya, kayak VOC, ambil nih yang sekiranya bisa mendekat. Jadi nanti yang menyerang itu bukan Belanda ini, ya, yang dekat dengan VOC. Jadi nggak perlu pakai tenaga mereka, tapi tenaga orang-orang terdekat. Ya. Kenyengsieunan PKB itu kudu ku Jokowi misalkan, ya, kemelah ada apa. Tapi cukup dengan BBM. Model-model partai yang kemudian dikendalikan, kemudian terjadi friksi di dalam. Semalam ada yang posting kerusuhan kongres di PAN, ya, kita ingat, ya, PAN sampai seperti itu, pendirinya Amin Rais pun sampai acengkang. Ini yang begini-begini ini by design. Makanya kalau saya ditanya, ya, tuh kumaha cenah Muhammadiyah Persis narima tambang SMP betul. Kalau maslahat, alhamdulillah najan kemungkinannya 1%. Nanti kalau sudah jelas mafsadat, tah puguh cita ngeritikna objektif bukan menghina lagi. Kalau sekarang masih saling menghujat, saling menghina. Ya. Yang sampai mengembalikan kartu Muhammadiyah ada. Bahkan mencabut wakafnya dari Muhammadiyah ada. Kalau Muhammadiyah masih butuh tamu, berarti udah gak butuh wakaf, cabut ada. Kadar-kadar keluarga-keluarga besarnya, merepel aja. Nanti kalau sudah jelas, ya, madorotnya kan mengenah, tuh kan madorot. Jadi betul objektif, bukan menghina lagi, tapi faktual. Ini yang harus kita jaga. Petilu geus babak belur, Anies babak belur, PKB babak belur, PKS ada di babak belur, ormas-ormas di babak belur, dan kita kemudian terjebak dalam fahisan wala mutafahisan. Sabar heula nya mun kolot teh mah heula cenah cokolot mah kudu asak jeujuhan, ya. Simak situasinya, ada apa di balik ini semua. Nggak mungkin tidak by design, ini semuanya by design. Dan kita jangan kemudian terjebak. Dahulukan husnudon, ya, biasakan kita berkolaborasi, jangan merendahkan. Kan semuanya sudah diajarkan di surat Al-Hujurat, la yaskhar qaum min qaum, ya, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Udah, tahan diri dulu. Nyanajan keheul mah ya dan jurate mah pasti sebab
Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini tentang orang Yahudi, pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang bertemu Nabi lalu bilang assalamualaikum. Ya, kan orang Arab bilang salam, kadang lamnya nggak jelas, assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal jelas terdengar bilang salam itu mati, binasa kamu. Aisyah yang mendengarnya, Aisyah kan masih muda, ya, anak sanawiyah, ya, aliyah kalau sekarang. Ketika Nabi wafat kan usianya baru 18 tahun, ya, masih muda, pintar, cerdas, cerewet. Alaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum. Wah, murudul Aisyah. Buat kamu saja, laknat Allah juga, murka Allah juga. Nabi mahlan ya Aisyah. Nah ini, ya, abdi teh kitu tah ka bapak-bapak teh mahlan, ya. Bapak-bapak ya ayuhan nas, tenanglah keula tong sok kabawakeun. Alaiki birifqi wa iyyaki wal unfa wal fusha. Tenang, tetap lembut, jangan kasar, ya, jangan keras, wal fusha, berkata-kata kotor. Kata Aisyah, awalam tasma' ma qala. Nabi senang gak dengar apa yang mereka katakan. Kata Nabi, awalam tasma'i ma qultu. Cenah kamu gak dengar apa yang aku katakan, ngamuk tiulah. Ma qultu radatu alaihim. Ya. Aku kan sudah balas alaikum, buat kamu saja. Fayustajabu li fihim wa la yustajabu lahum fihim. Dijabah dariku dan tidak akan dijabah dari mereka. Kan aku orang kafir sumpah serapah kumaha ya, tidak mau dijabah mah. Jadi kalau dari kita pasti diijabah. Ini yang sudah sering kita bahas, hadis Nabi. Kalau ada dua orang yang saling mencaci, dosanya itu bagi yang pertama, selama yang kedua yang membalas tidak berlebihan. Nah, Nabi mah tidak berlebihan. Waalaikum buat kamu saja. Kan tadi assalamualaikum, waalaikum. Aisyah mah berlebihan. Waalaikum wa la'anakumullah wa ghadiballahu alaikum lebih. Ya, saya sering contohkan kalau kita di jalan, misalkan ada kakatuh saeutik karena ada motor nyelonong. Pan dari sana tuh, "Wah, si lolong," cenah gitu. Ku urang jawab deui, "Si anu lolong." Teh naon halal. Mudaurakan gitu nyebut urang lolong, urang teu lolong. Ya. Mun lolong mun ditubruk motor teh. Tapi kalau kita tambah si anu lolong torek kilo, tah eta doraka sarwana. Itu sarwana. Kemudian berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qol lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam sabbaban, ya, bukan yang sering mencaci. Ini di kelompok Ani juga banyak yang sering mencaci. Kayak saya lihat Giseli Khalifah ya, terlalu kasar. Faisal As-Segaf terlalu kasar bagi saya. Mun si Rocky Gerung kasar baiklah ada saya temu orang kafir. Sok di Bandungan teh resep gitu. Nya resep teh dia kasar teh maka analisa filsafat. Saya kan senang filsafat ya, dulu. Makanya saya sering ditegur oleh bapak saya, guru-guru saya. Tapi kahariwangan cenah budak santri resep filsafat. Baca teh buku-buku filsafat memang senang. Dekeun we senang mah. Asal tong kabawakeun. Wala fahasan, ya, tidak juga mudah berkata kasar, wala la'anan, bukan pelaknat. Karena yaqul li ahadina indal ma'tibah, beliau berkata kepada salah seorang di antara kami ketika menyalahkan, malau tariba jabinu, ada apa dengannya jatuh ke tanah keningnya. Tapi kata-kata tariba jabinu itu bukan sebenarnya ya. Kalau kita apa ya, hese cari padanan. Kalau mungkin guru saya dulu ada mun nyaah kasar, hei kuya cenah gitu. Manggilna teh kuya hendak sok paribasa. Geus pernah digeruan si kuya can cenah gitu ku ustaz. Mun pernah digeruan si kuya berarti teh nyaah, bukan berarti merendahkan. Ya. Hei si kuya maneh teh
Bukan berarti merendahkan, menyamakan dengan binatang. Tuh begitu saja beliau. Ya, Akang hafalin. Sigana pernah dipanggil ku ya Akang. Tari Bajabin. Maksudnya beliau hanya mempertanyakan ada apa, lalu kemudian mengeluarkan kata-kata, atau kalau guru saya yang lain, Bu Dede almarhum itu, kalau sedang kesel, dasar tamu si bager. Dan kalau dalam perkataan, tamu ada pada melan si bager biasa. Saya tahu kalau beliau mengucapkan si bager teh kesalahan. Ya. Ustad almarhum baheula baum pisan. Nyebut akan si bager. Duka ada si bager gitu wae gitu. Jadi kalaupun kesal tidak keluar kata-kata yang kasar, tetap saja kata-kata yang bahasa loma lah, kata-kata orang Sunda, ya bahasa biasa saja. Dasar si bager. Kemudian berikutnya dari Aisyah, ada seseorang bertamu kepada Nabi SAW. Ketika Nabi melihatnya dari dalam, Nabi berkata ke Aisyah, "Bi'sa ahul ashira wa bi'sa binul ashira." Ini saudara yang paling jahat, anak yang paling jahat ya, dari satu keluarga. Yang dimaksud kalau tidak Uyainah bin Hisn, Makhrumah bin Naufal. Makhrumah bin Naufal itu nanti ada di bab berikutnya. Nabi itu jadi kalau datang dia, ya kalau anaknya soleh Abdullah bin Makhrumah, dia juga sudah masuk ke Makhrumah, berani mencak-mencak ke Nabi. Kenapa saya nggak diberi? Nabi itu selalu, oh ya ini saya lupa, ini buat bapak, ini buat bapak. Jadi kisah asup Islam tapi goeng gitu akhlak, cuma udah tua gitu. Dan Nabi sering begitu kepada beliau. Jadi tesaruana gitu. Ya, Nabi, mana bagian saya? Oh ya ini buat bapak ini. Ya, saya lupa ngasih ini dari tadi udah disiapkan. Mana Pak? Silakan ambil. Itu banyak silakan. Gitu. Nabi sering begitu. Jadi orang ini memang orang yang buruk akhlak. Falamma jalasa, tapi ketika dia masuk ke ruangan, tatallaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wan basatu ilaih. Nabi bermuka ceria, sopan, handap asor, darehde gitu. Falamma talaqa rajul, ketika orang itu sudah pulang, Aisyah protes, "Ya Rasulullah, hina ra'aita rajul qulta law kada wa kada." Rasul gimana? Tadi kata Rasul di dalam di kamar ini orang jahat. Tapi tsumma tatallaqta fi wajhi wan basatta ilai. Tapi ketika bertemu kok wajahnya baik-baik saja, Rasul sopan, santun, ya bahasanya lembut, halus. Lalu kata Nabi ke Aisyah, "Ya Aisyah, mata ahitini fahasya." Kapan sih kamu melihat aku fahasya? Ya, bersikap kasar, berkata kasar. Inna syarran nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah man tarakahun nas ittiqa'a syarri. Orang yang paling jelek nanti kedudukannya di hari kiamat, orang yang dijauhi oleh orang-orang sekitarnya karena takut dari perkataan kasar. Ya, kalau saya guru, santri teh saraliun ku abdi teh gara-gara saya kasar. Itu berarti saya yang paling jelek nanti kedudukannya di hari kiamat. Ya. Ustaz-ustaz yang lain tuh gak mau dekat sama saya ngobrol karena kasar, sarariun. Nah, itu berarti saya yang paling jelek dari kiamat. Ini hadis menunjukkan akhlak mudaro. Nanti ada pembahasan khusus mudaro. Mudaro itu memperlihatkan beda dari yang di dalam. Maksudnya memperlihatkan yang baik dan tidak memperlihatkan yang buruk, meski hati kita buruk kepada orang itu. Ya, kita tidak memperlihatkan sikap yang kasar, ya, perkataan yang kasar. Meskipun kita ingin berkata kasar dan bersikap kasar. Dan ini beda dengan mudahana oportunis. Mudahana yang pura-pura bersikap baik agar
mendapatkan bagian dari Bapak Presiden, ya, dari pejabat, tapi di tukangan anggar mau guguri, beda. Kalau mudaroh mah akhlak mulia, ya, tidak mengorbankan agama, memang begini tuntutannya, bukan oportunis. Dan kalaupun harus mengkritik, dikritik tapi dengan cara yang baik. Aing mudahan mah selalu memuji, di belakang mengkritik, menghina. Kalau mudaroh mah kalaupun harus mengkritik, ya mengkritik tapi dengan cara yang baik, tidak kemudian jadi penjilat, selalu memuji-muji, ya itu kamu ngabuburit. Ini juga jadi hadis bahwa gibah itu dibolehkan untuk orang yang terang-terangan akhlaknya buruk, tapi tujuannya agar orang yang kita ajak gibah waspada dari orang itu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, ini milih pilkada ustadz yang mana? Saya berat menjelaskan, tong si ieu, tong si ieu, tong si ieu, tong si ieu. Atuh cenah ustadz tong kabeh golput we. Bakat kuliah misalkan. Itu berat saya menjelaskan. Tapi kalau beliaunya datang ke Baitul Mulisin sambut we. Nah, suka nyumbang. Tapi tetap kalau ada kritikan, kritik. Jangan kemudiannya terus dipuji. Tetap saja kalau ada kritik tapi dengan cara yang baik. Sekian yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, barangkali ada satu pertanyaan. 1, 2 sampai jam 6. Nggak ada? Kalau nggak ada, makasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.